Bayangkan, jika hak Anda untuk memilih kepala daerah diambil begitu saja oleh pemerintah pusat. Itulah yang diprotes oleh ratusan demonstran, namun 301 dari mereka justru ditangkap. Apa sebenarnya yang terjadi di balik revisi Undang-Undang Pilkada ini, dan mengapa hal ini begitu kontroversial? Pada tanggal 23 Agustus 2024, terjadi sebuah aksi protes besar-besaran di gedung parlemen yang berujung pada penangkapan massal. Polisi menangkap 301 demonstran yang mengungkapkan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Protes ini menjadi sorotan utama karena melibatkan banyak peserta dan mencerminkan ketegangan politik yang semakin memanas. Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang lebih luas terhadap usulan revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah dibahas di parlemen. Undang-Undang Pilkada adalah undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia. Revisi yang diusulkan dianggap kontroversial karena dianggap dapat mengurangi otonomi daerah dan meningkatkan kekuasaan pusat dalam proses pemilihan. Revisi Undang-Undang Pilkada ini mengusulkan beberapa perubahan signifikan, di antaranya adalah penyesuaian mekanisme pemilihan dan peran pemerintah pusat dalam pengawasan pemilihan. Beberapa pihak berpendapat bahwa perubahan ini dapat menghambat demokrasi lokal dengan mengurangi kewenangan daerah dalam mengatur dan memilih pemimpinnya sendiri. Penangkapan 301 demonstran ini terjadi ketika aksi protes semakin intensif di gedung parlemen. Polisi menangkap para peserta protes dengan berbagai tuduhan, mulai dari pelanggaran ketertiban umum hingga dugaan tindakan yang dianggap meresahkan. Penangkapan massal ini memicu reaksi keras dari berbagai kelompok, termasuk aktivis hak asasi manusia dan pengamat politik. Banyak organisasi hak asasi manusia yang mengecam penangkapan ini dan menuntut agar proses hukum dilakukan secara transparan dan adil. Mereka khawatir bahwa penangkapan ini dapat menekan kebebasan berdemonstrasi dan membatasi hak-hak sipil. Tuntutan utama dari kelompok ini adalah agar pihak berwenang menghormati hak-hak para demonstran dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan menurut hukum Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara damai dan bebas. Namun, dalam prakteknya, hak ini seringkali terancam oleh tindakan aparat yang dianggap berlebihan. Penangkapan massal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hak-hak para demonstran mungkin tidak sepenuhnya dihormati selama proses hukum. Reaksi publik terhadap penangkapan ini sangat beragam. Di satu sisi, ada yang mendukung tindakan tegas terhadap para pengunjuk rasa dengan alasan menjaga ketertiban dan keamanan. Di sisi lain, banyak yang merasa bahwa penangkapan ini merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan berdemonstrasi dan perlu adanya reformasi dalam cara penegakan hukum yang dilakukan. Saat ini, situasi di lapangan masih berkembang. Para pengacara dan organisasi hak asasi manusia terus memantau kasus ini dan berupaya memastikan bahwa hak-hak para demonstran dilindungi. Kami akan terus memperbarui informasi mengenai perkembangan kasus ini, termasuk hasil penyelidikan dan langkah-langkah hukum yang diambil. Menanggapi kejadian ini, penting untuk kita sebagai masyarakat tetap mengikuti berita terbaru dan mendukung upaya-upaya yang menjaga keadilan dan kebebasan. Proses demokrasi yang sehat memerlukan ruang untuk berbagi pendapat dan pandangan, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Nah, itulah guys, pembahasan mengenai penangkapan 301 demonstran di gedung parlemen. Jika kamu memiliki pandangan atau pertanyaan mengenai isu ini, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar yang di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sebelum kalian beranjak, saya ingatkan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update.